Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Genius Podcast Asakina. Sebuah podcast yang akan memberikan banyak informasi tentang Yayasan Asakina. Untuk kali ini kita akan membahas tentang satu unit di antara 7 unit di Yayasan Asakina Sejahtera, yaitu MTS Asakina. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Titi Noviati yang akan memandu podcast ini. Baik, untuk hari ini saya tidak sendirian, sudah ada narasumber kita. Yang ke satu ada Ibu Kepala MTS Asakina. Selamat datang Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat Bu hari ini? Alhamdulillah sehat, luar biasa. Ya, beliau ini adalah Ibu Hajah Muqaddimah MPDI sebagai Kepala MTS Asakina dan beliau juga mengajar Al-Quran Hadis. Begitu ya Bu ya? Betul. Untuk narasumber kita yang kedua itu ada Ibu Siti Rosidah SSI MM. Selamat datang Ibu. Assalamualaikum. Semangat hari ini Bu. Semangat. Ya, beliau ini adalah Wakil Kepala Bagian Kurikulum dan juga mengajar matematika. Baik, untuk perkenalan kita sudah untuk dengan narasumber. Nah, saya ingin tahu banyak nih tentang MTS Asakina. Saya akan menanyakan terlebih dahulu kepada Ibu Kepala. Saya panggil Bu Ima saja Bu ya. Ya, mangga. Oke. Kalau boleh saya tahu, Ibu sudah berapa lama nih menjadi kepala di MTS Asakina? Ya, baik Bu Titin. Terima kasih atas pertanyaannya. Kalau di MTS Asakina saya itu sudah 4 tahun Bu Titin. Dan sekarang ini di tahun 2022-2023 ini saya menuju ke tahun kelima. Saya mulai diangkat itu tahun 2018. Ya, insya Allah siap menjalankan tugas di tahun pelajaran 2022-2023. Sudah lama berarti ya Bu. Kalau begitu MTS Asakina itu sudah berdirinya cukup lama karena Ibu memang sudah 4 tahun dan itu mungkin tidak menjadi kepala madrasah yang ke-1 ya Bu ya? Tidak, saya menjadi kepala sekolah yang keempat. Yang keempat. Kalau begitu sudah MTS Asakina ini sudah lahirnya itu berdirinya itu sudah lama ya? Sudah, alhamdulillah. Ya. Itu tepatnya kapan tuh Bu? MTS Asakina ini berdiri tahun 2009. Jadi kalau dihitung sekarang itu sudah 13 tahun ya, kurang lebih 13 tahun, alhamdulillah. Nah, didirikan oleh seorang tokoh masyarakat yang peduli kepada pendidikan Islam khususnya, yaitu Bapak Haji Sukemi. Yang saat itu Pak Haji Sukemi itu didampingi oleh Bapak Haji Jodi Sirajuddin, yang insya Allah beliau sangat kompeten dalam masalah pendidikan. Jadi tahun 2009 tepatnya berdirinya MTS Asakina. Itu ya Bu ya. Barangkali Ibu tahu nih, beliau ini yang mendirikan MTS Asakina, terutama ya MTS Asakina ini tujuannya apa sih? Ya, baik. Adapun tujuan dari pendirian MTS Asakina ini adalah untuk memfasilitasi pendidikan agama bagi anak-anak yang ada di sekitar Yayasan Asakina. Dulu di sini itu tidak ada lembaga pendidikan, akhirnya didirikanlah lembaga pendidikan Yayasan Asakina ini. Jadi awalnya itu yang sekolah itu hanya di lingkungan sekitar ini. Okay. Tapi sekarang alhamdulillah se-Kabupaten Bandung Barat bahkan di luar itu sudah mengenal MTS Asakina. Jadi tujuan beliau ini untuk mensejahterakan pendidikan terutama di sekitar yayasan ini gitu ya. Masya Allah ya, ini sangat ini ya tujuan beliau untuk untuk memeratakan pendidikan secara Islami ya Bu ya. Kalau ini di sekitar Yayasan Asakina. Nah, ketika beliau ini mempunyai tujuan mendirikan madrasah, nah tentu nih sebuah madrasah pasti mempunyai visi dan misi nih untuk MTS Asakina. Kalau saya boleh tahu nih, Ibu bisa menjelaskan tentang visi dan misi MTS Asakina secara singkat saja. Baik.
Adapun visi MTS As-Sakinah adalah mewujudkan terwujudnya generasi MTS As-Sakinah yang kuat, cerdas, mandiri, berwawasan luas, dan berkarakter Islami, berkarakter kenabian, sidik, amanah, tabligh, fatonah. Jadi kalau begitu anak-anak ini tidak hanya pintar dan cerdas secara di dalam kognitifnya ya Bu ya, tetapi anak-anak bisa meneladani akhlak Rasulullah dengan sidik, amanah, tabligh dan fatonah tersebut. Insya Allah seperti itu. Adapun misinya tadi belum saya sampaikannya, misi dari MTS As-Sakinah adalah melaksanakan pendidikan di MTS As-Sakinah ini sesuai dengan standar nasional pendidikan yang berkarakter tentunya. Iya. Baik, terima kasih Ibu Ima yang sudah menjelaskan tentang MTS As-Sakinah secara garis besar. Nah, sekarang kita beralih ke narasumber yang kedua, yaitu Ibu Siti Rosidah, SSI MM. Saya panggil Ibu Oci, Bu Oci ya? Ya, enggak. Baik Bu Oci, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Bu Oci terkait dengan tadi yang sudah disampaikan oleh Ibu Kepala, bahwa kita nih punya visi dan misi tentunya di sebuah madrasah. Nah, kalau saya boleh tahu, kurikulum yang diterapkan di MTS As-Sakinah itu apa saja? Apakah sama dengan sekolah atau madrasah lainnya, atau ini justru berbeda, dan ini yang menunjukkan perbedaan antara MTS As-Sakinah dengan madrasah atau sekolah lainnya? Terima kasih Bu Titin atas pertanyaannya. Tentu kita di madrasah, terutama di Madrasah Sanawiyah As-Sakinah, kita memiliki 3 jenis kurikulum. Yang pertama, kurikulum Kementerian Agama, yang kedua, kurikulum Kementerian Pendidikan Nasional, dan yang ketiga adalah kurikulum khas dari yayasan. Nah, perbedaan dari ketiga kurikulum ini tentu bahwa kita melaksanakan 3 kurikulum. Jadi kurikulumnya lebih banyak dibandingkan dengan sekolah umum yang bernaung di bawah Diknas. Jadi alhamdulillah kalau yang berada di bawah naungan Kementerian Agama, jadi kita untuk pelajaran PAI-nya tentu lebih banyak, karena yang biasa kalau di sekolah umum itu hanya pelajaran pendidikan agama Islam. Kalau kita yang di madrasah itu dipecah, jadi ada beberapa mapel di bawah pendidikan agama Islam. Itu ada pelajaran Al-Quran, hadis, fikih, SKI, sejarah kebudayaan Islam, akidah akhlak, dan bahasa Arab. Jadi alhamdulillah untuk pelajaran agama itu lebih sementara itu kalau untuk kurikulum khasnya kita ada dua mata pelajaran, yaitu tahsin dan tahfiz Al-Quran, kemudian ada praktik ibadah. Nah, di sini keunggulan dari tahsin dan tahfiz Al-Qurannya yang berbeda dengan madrasah yang lain, itu kita menggunakan sistem tilawati, dan alhamdulillah anak-anak lulusan dari MTS As-Sakinah itu pada saat keluar ngaji tahsinnya itu sudah bagus, begitu ya Bu ya. Jadi alhamdulillah itulah merupakan salah satu ciri khas dari Madrasah Sanawiyah As-Sakinah dibandingkan dengan yang lainnya. Jadi kurikulumnya itu jika dibandingkan dengan sekolah atau madrasah yang lain ini lebih banyak ya Bu ya? Iya, alhamdulillah. Nah, muatannya lebih luas. Kalau begitu, Bunda saya ini potong. Kalau begitu dengan sistem pembelajarannya ini gimana? Jadi kan dengan kurikulum yang diterapkan di MTS As-Sakinah kan pasti ada, seperti tadi yang Ibu sebutkan, ada beberapa mata pelajaran tambahan dari PAI yang biasanya kalau di sekolah biasa kan PAI itu hanya 2 jam gitu ya. Nah, ini dipecah-pecah menjadi beberapa mata pelajaran. Nah, bagaimana dengan sistem pembelajaran yang ada di MTS As-Sakinah? Oke, melihat dengan muatan kurikulum yang lebih banyak, tentunya kan akan memerlukan waktu yang lebih panjang. Yang biasa PAI di sekolah umum itu 3 jam, sementara kalau di madrasah itu menjadi 11 jam pelajaran per minggunya. Nah, secara otomatis sistem pembelajaran di MTS As-Sakinah ini menerapkan sistem full day. Dimulai dari pukul 7 pagi dan berakhir di pukul 16.00 atau jam 4 sore. Nah, di sini diawali dengan pembiasaan salam sapa dari guru dengan piket. Kemudian nanti anak-anak digiring ke masjid, dan alhamdulillah bahwa
MTS As-Sakinah memiliki sarana dan prasarana masjid yang cukup luas sehingga bisa menampung seluruh santri yang ada di MTS As-Sakinah untuk melaksanakan sholat duha, kemudian doa bersama serta Asmaul Husna. Jadi alhamdulillah, jadi kita sarana prasarananya sungguh nyaman, yang patut kita syukuri. Mudah-mudahan kepada almarhum ini membawa keberkahan menjadi amal jariah. Nah, setelah sholat dari masjid, kita masuk kelas KBM ya. KBM, mulai KBM. Tapi ada kebiasaan. Apa itu, Bu? Jadi sebelum kita memulai pembelajaran di jam pertama ya Bu Ima, kita akan melaksanakan baca ayat Quran sebanyak 5 ayat minimalnya, itu per hari. Nah, setelah itu KBM seperti biasa, kemudian nanti ada istirahat pertama. Setelah kita melaksanakan 4 jam pelajaran, kemudian dilanjut 3 jam pelajaran, kemudian kita akan melaksanakan istirahat kedua untuk melaksanakan sholat zuhur berjamaah, itu juga sama di masjid. Kemudian biasa setelah itu istirahat, makan, dan insya Allah untuk sarana dan prasarana untuk istirahat itu cukup tersedia, baik itu catering maupun ada fasilitas bermain, atau misalnya mau jajan juga ada toko As-Sakinah dan kantin As-Sakinah. Nah, setelah itu masuk ke jam berikutnya. Nah, di sini habis zuhur itu nanti kita akan ada pelajaran lagi sebanyak 4 jam pelajaran, di mana untuk 2 jamnya itu diambil untuk pembelajaran tahsin dan tahfidz Al-Quran ya Bu ya. Seperti yang tadi disebutkan di kurikulum khas ya. Iya, betul, untuk kurikulum khasnya. Nah, di sini alhamdulillah kan anak meskipun istilahnya itu udah pulang ke rumah kecapean juga pelajaran agamanya udah terpenuhi di sekolah. Nah, alhamdulillah. Nah, nanti menjelang sholat asar baru itu kita udah selesai untuk KBM. Anak dikumpulkan lagi di masjid untuk melaksanakan sholat asar. Nah, sebelum pukul 16.00, sebelum anak-anak dibubarkan jemputannya masing-masing, kita melaksanakan murojaah Al-Quran untuk surat-surat pendek. Jadi alhamdulillah diharapkan anak-anak yang setelah lulus di MTS As-Sakinah itu ya tercapai targetnya sesuai dengan visi dan misi tadi itu minimal berapa Bu Ima? Minimal 2 juz dihafal. Ya. Jadi itu selain tahsin, jadi tahfidnya juga udah terpenuhi 2 juz. Jadi seperti itu. Jadi untuk yang belum mengenal sistem pembelajaran full day di As-Sakinah kurang lebih seperti itu. Jadi insya Allah orang tua itu tidak perlu ragu menitipkan anak-anaknya di MTS As-Sakinah, karena kami yang diberi kepercayaan untuk mendidik anak semua, kita juga merasakan bahwa itu adalah titipan kami juga. Jadi karena full day memang kegiatan dan aktivitas anak-anak yang berada di MTS As-Sakinah itu bagi orang tua itu tidak akan khawatir, karena memang anak sudah tetap di situ di sekolah itu sampai dengan sore gitu ya. Bahkan untuk sholat pun untuk minimal ya duhur dengan asarnya mereka bersama-sama. Di awal pagi kan kita udah ada kebiasaan mendoakan orang tua seperti itu. Nah, nanti kalau yang mengambil eskul, kalau eskul itu kan sesuai dengan minat dan bakatnya anak-anak, dilanjut biasanya setelah KBM. Jadi anak pulang ke rumah itu bisa nyampe pas maghrib, karena kan eskul dimulainya pukul 4 sore sampai pukul 5 ya. Iya, sampai pukul 5. Sekitar segitu. Biasanya kan kalau untuk ekskul itu tambahan biasanya 1 jam. Iya, 1 jam. Baik Ibu Oci, terima kasih atas penjelasannya untuk bagian kurikulum di MTS As-Sakinah. Alhamdulillah ternyata memang lebih banyak kegiatan dan tidak usah khawatirlah untuk orang tua menitipkan. Satu lagi bisa Bu Oci atau Ibu Kepala yang akan menjawab. Kalau untuk tadi kan dari kurikulum banyak gitu ya. Bagaimana dengan lulusannya? Apakah mereka bisa melanjutkan ke sekolah sama dengan dari sekolah-sekolah lain? Ya, baik Bu Titin. Kalau untuk lulusan dari MTS As-Sakinah jangan khawatir, kemanapun bisa melanjutkan ya. Ke MA, apalagi ya, cuma sudah linearnya gitu kayak ke SMA bisa, ke SMK juga bisa,
ke pesantren apalagi. Iya. Jadi jangan khawatir ketika bapak ibu orang tua menitipkan putra putrinya ke MTS As-Sakinah, kemudian nanti khawatir anak saya takutnya nanti nggak bisa melanjutkan ke SMA. Jangan khawatir. Insya Allah kita bimbing anak-anak untuk menuju cita-cita mereka. Seperti itu, barangkali bisa ditambahkan. Iya, jadi betul yang disampaikan oleh Bu Irma. Jadi tidak perlu khawatir, tidak perlu was-was dengan anak bersekolah di madrasah nanti tetap bisa melanjutkan ke sekolah umum, baik itu negeri maupun swasta. Jadi bisa ke SMAN atau bisa ke SMKN. Jadi itu tidak perlu was-was, tidak perlu khawatir, dan alhamdulillah alumni dari MTS As-Sakinah itu sudah menyebar. Sebut aja misalnya kalau mau ke negeri yang favorit, sudah ada alumni misalnya yang di wilayah Cimahi, ada SMAN 2, SMAN 1, SMAN 3, SMAN 4, SMAN 5, bahkan sampai ke Bandung juga sudah ada alumni kita yang ke SMAN 3, SMAN 4 ataupun di SMAN 2. Jadi tidak perlu khawatir, apalagi kalau ke SMKN ya, SMKN SMKN 1, SMKN 2, SMKN 3, alhamdulillah. Jadi tidak perlu was-was, tidak perlu khawatir bahwa MTS As-Sakinah lulusannya mampu bersaing dengan lulusan yang lainnya. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Ini sangat jelas nih. Jadi tidak untuk anak-anak yang di sini kesempatannya sama dengan anak-anak di sekolah atau di madrasah lainnya. Terima kasih Bu Ima dan Bu Oci atas kesempatannya dalam mengisi podcast kita hari ini. Mudah-mudahan sehat selalu. Amin. Terima kasih. Terima kasih juga. Ya. Baik, untuk narasumber berikutnya kita sudah ada kedatangan lagi tamu 2 orang, yaitu yang ke satu itu ada Bapak Intang Mugiana SPDI. Selamat datang Pak, sehat hari ini? Alhamdulillah, terima kasih. Semangat terus ya. Yang kedua ada Bapak Asep Irfan Saifullah STRT, begitu Pak? Biasanya saya suka salah menyebutkan gelar beliau karena Bapak tidak familiar dengan saya. Ya. Baik, kita kenalan dulu nih ke Pak Intang. Ini adalah sebagai Wakil Kepala Bagian Kesiswaan ya Pak ya? Nah, sedangkan untuk Pak Dirpan ini sebagai Humas dan juga Wali Kelas Pak? Ya. Baik, ini ada hal-hal yang ingin saya tanyakan kepada Bapak berdua. Saya ingin bertanya ke Pak Intang terlebih dahulu. Nah, Pak Intang ini adalah sebagai kesiswaan dan juga ngajar bahasa Arab ya Pak ya. Nah, sebagai wakil kesiswaan tentunya banyak berhubungan langsung nih dengan anak-anak. Nah, biasanya kan kalau untuk anak sekolah nih suka ada aturan-aturannya. Kalau untuk di MTS As-Sakinah, aturan yang diterapkan pada siswa itu bagaimana Pak? Kalau dalam aturan ya gitu, semuanya itu udah tercantum dalam tata tertib dan proses pembuatan dari tata tertib itu sendiri cukup panjang ya, karena diproses dulu itu dari mulai rapat guru-guru, kemudian nanti setelah disepakati oleh guru-guru semuanya sudah diresmikan oleh kepala sekolah, diketahui oleh semuanya, kemudian nanti kita akan sosialisasikan misalnya ke orang tua, kemudian setelah disosialisasikan ke orang tua, kemudian kita sosialisasikan lagi ke siswa seperti itu. Dan untuk aturannya memang mau disebutkan atau gimana, karena memang semua peraturan yang ada di MTS ini banyak. Sudah ada ya ininya. Sudah ada. Semuanya sudah disusun sedemikian rupa, itu tergantung nanti ketika ada perkembangan perkembangan siswa, tingkah laku siswa, kita mungkin bisa menambah ataupun mengurang dari tata tertib itu sendiri. Boleh Pak, 1 atau 2 saja gitu yang boleh. Aturan yang ada di MTS, yang diterapkan di MTS As-Sakinah. Oke, boleh. Contohnya misalkan begini ya, dari mulai pakaian ya, dari mulai pakaian juga itu udah dijadwal gitu ya, dari Senin sampai Jumat itu pakaiannya memang harus disesuaikan dengan yang tertera nanti di tata tertib. Kemudian juga contoh yang lainnya, semisal anak-anak harus datang pukul 7 gitu kan. Kemudian juga anak-anak di situ tidak boleh bawa HP. Nah, gimana nih kalau misalkan anak-anak mau menghubungi orang tua kan susah, nggak ada HP ya. Nah, mungkin nanti kan di situ ada peran wali kelas bisa membantu untuk menghubungi orang tua di rumah kalau misalkan ada yang sakit, ada misalkan jam waktu pulang dan sebagainya. Seperti itu mungkin Bu.
Oke, jadi untuk aturannya sudah tertata rapi di dalam tata tertib. Betul. Apakah itu nantinya di semacam ada perjanjian gitu dengan orang tua atau Iya, siswa? ada khusus perjanjian dengan orang tua, jadi nanti disosialisasikan ke orang tua, kemudian juga nanti itu harus ditandatangan oleh orang tua dan di atas meterai biasanya seperti itu. Oh, oke. Jadi selain siswanya tahu, orang tuanya juga tahu. Betul ya. sekali. Jadi Guru juga tahu. Oh iya. Jadi bersama-sama ya, Bersama-sama. pihak sekolah dan pihak siswa dan orang tua. Betul sekali. Iya. Oke. Dari aturan-aturan yang ada dan mencakup dengan kegiatannya siswa di sekolah gitu ya. Bagaimana dengan ekskulnya nih Pak? Biasanya suka ada ekskul kalau di tingkat MTS gitu. Nah, ini ya hal yang menarik ya Bu ya, karena memang kebanyakan anak-anak ketika masuk ke MTS itu yang karena kan bumbu kehidupan yang ada di sekolah itu adalah ekskul ya. Karena kalau tidak ekskul itu bagaikan sayur tanpa garam gitu kan ya. Hambar. Kalau belajar terus gitu kan ya, belajar pusing gitu kan. Nah, anak-anak biasanya lebih senang sebagai bumbu kehidupan di MTS atau di sekolah itu adalah ekskul ini. Jadi ekskul ini dibagi menjadi dua ya. Ada ekskul wajib, ada ekskul berhubungan pelajaran itu Akademik ya. akademik, kemudian non akademik. Nah, kalau yang wajibnya ekskulnya itu adalah pramuka. Ya, itu wajib semua dari kelas 7, 8. Itu yang biasa kita lakukan untuk latihan itu hanya kelas 7, 8. Kalau kelas 9 udah enggak biasanya, karena mereka fokus lebih ke nanti menghadapi ujian akhir gitu kan. Nah, kemudian kalau ekskul akademiknya itu biasanya nanti ada contoh, misalkan ada Maths Club, kemudian juga ada English Club gitu kan ya, atau Science Club gitu kan. Kemudian untuk yang non akademiknya banyak gitu ya. Contohnya seperti ada futsal, kemudian nanti ada yang lainnya lah gitu ya. Dan kemudian nanti proses untuk ekskul ini itu ada proses dulu gitu kan ya. Jadi kita nanti akan bagikan sejenis kuesioner ya ke anak-anak, karena kita harus menampung dulu anak itu pinginnya apa sih gitu kan ya. Jadi dalam 1 tahun itu kita akan robah terus gitu kan ya, tergantung nanti minat anak-anak ekskulnya mau apa. Nah, nanti ketika anak-anak sudah memilih ekskulnya ini baru kita up seperti itu. Kalau untuk satu anak biasanya boleh memilih berapa ekskul? Kan kalau misalnya kebanyakan juga mereka akan capek sendiri tuh. Nah, biasanya kalau untuk aturan ekskul biasanya kita batasi hanya 2 saja biasanya. 2. Berarti 2 dengan yang wajib atau menjadi 3 dengan yang wajib seperti menjadi pramuka? 3 berarti ya. Menjadi 3 biasanya. OSIS? OSIS maksud saya dulu. Jadi selain ekskul juga ada OSIS ya, di kesiswaan itu ada OSIS untuk menampung aspirasi dari anak-anak dan mereka belajar berorganisasi juga. Iya. Dari kegiatan ekskul itu ya, baik secara akademis maupun yang non akademis itu pasti ada prestasinya nih dengan cara ikut lomba. Bagaimana dengan prestasi anak-anak yang baik yang ikut atau mungkin yang tidak? Kalau di MTS As-Sakinah ada tidak yang tidak mengikuti ekskul itu? Untuk anak-anak yang tidak ikut ekskul juga ada. Ada ya, mungkin kan karena untuk menampung semua anak-anak untuk bisa masuk ekskul itu agak sedikit sulit ya. Mungkin nanti itu pembahasan yang akan lebih panjang lagi. Jadi kemudian kalau anak-anak yang tidak ikut ekskul ya itu nanti mungkin nanti diarahkan oleh wali kelasnya, atau kan ada guru BK ya, dan mungkin diarahkan ke hal yang lainnya seperti itu. Nah, kemudian untuk masalah prestasi gitu ya, alhamdulillah dari semenjak berdirinya dari tahun 2009 gitu ya, anak-anak itu banyak menorehkan keberhasilannya dalam dunia ekskul gitu ya, baik itu dari tingkat kabupaten, kecamatan, ataupun dari tingkat sekolah yang ada di sekitar sini, Bandung, Cimahi, Bandung Barat gitu kan ya, bahkan ke tingkat provinsi pun sudah ada. Terutama di sini yang sangat diminati gitu ya, anak-anak masuk ke MTS Sakinah itu adalah biasanya ada futsalnya. Kemudian juga alhamdulillah nih ekskul paskibranya juga itu udah banyak fansnya di mana-mana gitu kan ya, alhamdulillah. Jadi semenjak berdirinya MTS Sakinah ini prestasinya lumayan sangat luar biasa gitu ya, baik dalam olahraganya, seninya, kemudian dalam bela negaranya kayak pramuka, kemudian paskibra dan sebagainya, itu alhamdulillah seperti itu. Sudah banyaknya alhamdulillah kalau begitu. Mudah-mudahan dengan ekskul yang diadakan atau disediakan nih di MTS As-Sakinah, mudah-mudahan bisa mewadahi anak-anak baik secara minat dan bakatnya, dan mudah-mudahan banyak prestasi yang diraih oleh mereka. Amin.
Terima kasih Pak Intan. Siap, Saya sama-sama. beralih ke Pak Asep Irfan Saifullah STRT. Aduh saya saat ini seret. Begitu. Oke, Pak Irfan, ini kan bagian humas ya Pak ya? Sebagian humas, terus wali kelas, satu lagi guru mapel. Banyak ya Pak ya, lumayan. Masya Allah banyak tugas yang harus dilaksanakan oleh Pak Irfan. Mudah-mudahan bisa melaksanakan dengan baik tanpa ada halangan apapun. Berhubungan dengan kurikulum, kemudian dengan kesiswaan atau aktivitas anak-anak dan prestasi yang sudah diraih oleh anak-anak di MTS As-Sakinah. Ini kalau menurut Bapak nih secara apa ya, dari bagian humas, apakah masyarakat umum baik yang dekat atau yang luas ini, apakah mereka sudah tahu tentang As-Sakinah atau kegiatannya, atau justru Baik, sebelumnya bismillah, alhamdulillah. Terima kasih kesempatannya Bu Titin. Terkait dari humas itu sendiri, sebenarnya tadi yang disampaikan oleh Pak Ustadz Intan, alhamdulillah untuk setiap prestasi anak akademik maupun non akademik itu insya Allah setiap ada kegiatan, ada yang juara itu pasti kami upload. Jadi ada sosial medianya MTS As-Sakinah, ada IG, ada Facebook, ada bahkan ada YouTube yang di situ memang mengemas terkait dari kegiatan-kegiatan anak yang ada di MTS As-Sakinah. Ya tujuannya untuk apa? Tujuannya supaya anak-anak MTS As-Sakinah, kegiatan MTS As-Sakinah itu orang lain tuh bisa tahu. Kenapa? Karena di sini adalah salah satunya upaya kita untuk memperkenalkan budaya As-Sakinah itu sendiri, kegiatan As-Sakinah sendiri. Apa saja sih yang ada di MTS As-Sakinah, entah itu dari segi kebiasaannya, entah itu dari segi prestasinya, akademik non akademiknya, seperti itu. Jadi pasti setiap kegiatan, setiap prestasi yang anak dapatkan itu kami upload di sosial media agar orang lain bisa tahu. Karena apa? Karena orang lain akan minat masuk ke As-Sakinah, orang lain akan tertarik dengan As-Sakinah, orang lain akan merasakan manfaatnya madrasah As-Sakinah itu dengan mereka mengetahui frekuensi apa yang kita buat. Nah, kita mencoba membuat frekuensi yang baik, frekuensi yang di situ bisa diterima oleh orang tua. Oh, di MTS As-Sakinah itu ada pembiasaan ketika sebelum masuk ke sekolah ada sholat duha dulu. Sesudah sholat duha ada pembahasan Asmaul Husna. Bahkan yang sekarang ada ditambah lagi Pak Ustaz, kitab Taklimul Muta'alim ya. Nah, sama etiket santri. Sama etiket santri. Itu untuk apa? Supaya membuat frekuensi yang baik dan bisa diterima oleh masyarakat bahwasanya As-Sakinah itu mempunyai kegiatan yang luar biasa, bukan hanya saja digembleng dari akademiknya tetapi dari segi keagamaannya. Karena apa? Karena zaman sekarang itu Masya Allah ya, anak-anak kalau misalkan tidak dibumbui dengan akidah Islam yang baik, maka ketakutan kita sebagai orang tua itu anak-anak mencoba hal-hal yang tidak baik. Jadi setiap kegiatan pasti kita upload di IG MTS. Maka jangan lupa untuk follow IG MTS, subscribe YouTube MTS, di like dan di share ya. Sebanyak-banyak ya. Iya. Berarti kalau begitu karena ini kita tadi Bapak bilang di upload gitu ya, itu baik di uploadnya itu secara foto, kalau di IG misalnya di foto atau di reelnya itu pakai video, live juga Pak? Live. Nah, setiap hari Jumat, itu khusus setiap hari Jumat kita ada live streaming, ada pembiasaan namanya itu berdoa, berzikir, bersolawat, lalu membaca suratul kahfi, lalu nanti dilanjutkan dengan kegiatan anak yang dibimbing langsung oleh OSIS. Jadi OSIS di sini sudah diajarkan bagaimana mereka mengatur kegiatan, bagaimana mereka membawakan acara, dan itu langsung di live streamingkan di YouTube maupun di Instagram. Nah, upaya ini untuk apa? Untuk sekali lagi memperkenalkan kegiatan yang ada di As-Sakinah itu sendiri, dan ada dakwahnya. Apa dakwahnya? Supaya orang tua yang ada di rumah itu bisa mengikuti kegiatan yang ada di As-Sakinah. Jadi berdoa bersama, ikut yang di rumah, walaupun nggak ikut sekolah di sini karena memang udah bukan zamannya. Tetapi ketika sudah di live streaming kan, kita melaksanakan kegiatan berdoa bersama, orang tua yang di rumah atau masyarakat yang di rumah bisa ikut, kita doakan muslimin wal muslimat, itu kan luar biasa. Nah, ini jadi bukan hanya sekedar kita mendidik anak agar mempunyai pembiasaan atau kebiasaan yang baik,
tetapi juga agar kita mempunyai yang namanya pembiasaan mendoakan orang-orang lain, bermanfaat untuk orang lain, dan kegiatan kita itu bisa dinikmati oleh orang lain. Mengajak juga Mengajak ya Pak juga. Nah, Ya, terutama untuk orang tua yang ada di rumah ya, Sakinah. yang kalau secara lain gitu kan bisa juga dilihat oleh orang lain Iya, yang iya. bukan hanya orang tua siswa yang ada Nah, di itu. sini gitu ya. Iya. Selain mengupload atau live gitu di sosial media, ada cara lain untuk mengenalkan kepada masyarakat barangkali? Untuk sekarang itu sebenarnya dari dulu itu ada yang namanya bakti sosial santri mengajar ya Pak Ustadz ya? Betul. Jadi anak di situ dilatih untuk mengimplementasikan ilmu yang sudah didapatkan di MTS. Jadi pembiasaan anak baca Qur'annya yang tadi disampaikan Ya. oleh Ibu Oci, bahwasanya di sini itu ada tahsin tahfidz Quran. Nah, di sana itu anak bukan belajar lagi, tapi mengajarkan Mengajarkan. anak lain. Di sini ada juga yang jago futsal. Sampai tadi yang disampaikan oleh Pak Ustadz Intan, udah ada yang sampai ke tingkat provinsi. Iya, iya. Nah, itu pun ketika masuk ataupun terjun ke masyarakat, mereka mengajarkan. Jadi mengajarkan. Maka subhanallah, ilmu yang baik itu ilmu yang ketika dia pelajari tapi juga Diamalkan. diamalkan. Iya, Nah, iya. ini yang diajarkan di MTS As-Sakinah. Bagus bagi apa ya, yang didapatkan dari sini dari MTS As-Sakinah langsung mereka praktikkan juga ya di Langsung dipraktikkan. di luar di masyarakat. Ya, Kalau untuk lomba-lomba barangkali Nah, untuk lomba-lomba, alhamdulillah tadi yang disampaikan oleh Pak Ustadz Intan, yang terakhir kemarin kita mendapatkan luar biasa sebenarnya, banyak prestasi-prestasi anak dari bidang akademik maupun non akademik yang kita siapkan dari segi fasilitasnya untuk menunjang bagaimana anak itu bisa mengembangkan diri, mengembangkan minatnya agar mendapatkan prestasi yang sempurna, prestasi yang mereka inginkan. Kemarin kita mendapatkan lomba juara menggambar, ada juara solo vokal nasyid, ya itu lagu Islami. Selanjutnya kemarin juga ada yang juara sepak bola ya, itu biaya mandiri. Mungkin Biaya saya mandiri. potong sedikit Ya, ya. boleh. Nah, jadi ada anak-anak yang memang prestasinya itu karena memang kemarin kan kegiatan eskul selama pandemi Vakum ya? itu Iya. kita vakum. Jadi karena memang kondisi dan keadaan memang tidak diperbolehkan. Nah, kemudian juga ada anak memang dia aktif di luar gitu ya, dengan biaya mandiri dan sebagainya. Dan dia alhamdulillah sudah masuk ke nasional ya, tingkat Iya, iya. nasional, Piala Suratin kalau nggak salah Iya. waktu itu di mana Suratin itu? Di Tasikmalaya. Nah, di Tasikmalaya seperti itu. Dan banyak lagi sebetulnya Pak Ustadz ya, untuk pengenalan tentang masalah MTS As-Sakinah. Contoh di bulan Ramadan juga banyak kegiatannya ya. Luar biasa. Nah, jadi kegiatan-kegiatan kita laksanakan itu banyak gitu. Contohnya di bulan Ramadan kayak bagi-bagi tajil ya. Nah, seperti itu. jadi untuk kemarin offline online gitu ya tidak menjadi halangan, tetap produktif dia di MTS As-Sakinah. Nah, yang Ya. tadi ya, benar. Tahsin tahfidz kemarin kita juara 1 di sekolah, salah satu sekolah yang luar biasa itu mendapatkan Juara 1 ya? Iya, juara 1. Oh iya. Banyak sih juara 1 ya. Iya. Nah, untuk info lebih lanjutnya follow IG MTS. Oke, Nah, di situ Pak. ada setiap kegiatan, setiap prestasi anak, insya Allah kita uploadkan. Yang tadi disampaikan tujuannya untuk apa? Untuk mengenalkan bahwa Madrasah As-Sakinah atau MTS As-Sakinah itu mempunyai anak-anak yang berprestasi. Jadi kalau pengen tahu tentang MTS As-Sakinah lebih lanjut, Iya. boleh lihat IG-nya, Nah, ya. itu. Boleh lihat YouTube-nya. Nah. Di situ ada IG OSIS, ada IG MTS sendiri itu MTS. sendiri, ada IG. Misalkan pengen tahu lebih futsalnya, mungkin ada futsalnya. Ada IG. Kemudian IG Paskibranya pengen lebih tahu, Paskibraka. pramukanya lebih tahu, ada di Baik, situ. baik. Nah, silakan boleh dilihat lah. Atau Baik, IG saya sendiri juga ada. Boleh. Nanti di follow. Baik, Pak Intang, Pak Irfan, terima kasih sudah hadir di sini. Alhamdulillah jadi banyak tahu nih tentang MTS As-Sakinah. Ya. Masya Allah ya, di MTS As-Sakinah ternyata banyak hal yang belum saya tahu tentang kegiatannya, baik itu secara kurikulumnya ataupun dari kesiswaannya nih. Kemudian ternyata banyak informasi-informasi yang dapat kita lihat di media sosial yang lebih banyaknya lagi ini tadi dari narasumber, dan alhamdulillah mudah-mudahan ini bisa menjadikan anak-anak yang bersekolah di MTS As-Sakinah menjadi anak-anak yang kuat, cerdas, mandiri, berwawasan luas dan berkarakter, sidik, amanah, tablik dan patonah. Baik nih Pak,
sebetulnya masih banyak informasi yang ingin saya tanyakan, Betul, ingin karena saya memang gali masih ya. banyak sih, ya. Karena waktu juga yang terbatas membatasi kita, jadi mudah-mudahan nih ini bisa mewakili informasi kepada masyarakat yang ingin mengetahui tentang MTS As-Sakinah gitu. Terima kasih sekali lagi atas kehadirannya. Baik untuk ayah dan bunda yang ingin menitipkan anak-anaknya atau putra-putrinya di MTS As-Sakinah, datang saja langsung ke Yayasan As-Sakinah Sejahtera di Jalan Haji Gopur, RT 1 RW 7 Desa Tanimulya, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat. Atau ayah bunda bisa mengunjungi website kami di MTS As-Sakinah atau follow IG MTS As-Sakinah, juga masuk ke YouTube channel MTS As-Sakinah dan juga ke Facebooknya dengan nama MTS As-Sakinah juga. Sekian untuk Genius Podcast As-Sakinah kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan atau ucapan saya yang keliru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.